agar kami dapat mengerti firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga umat-Mu yang mendengarkan. Kami semua boleh mengerti kebenaran dan menikmati kebenaran itu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam. Silakan ditayangkan, ada silakan dibuka. Ya, seperti saya sudah share di dalam grup WA, Facebook, khotbahnya judulnya katakan saja sepatah kata. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sepatah kata bisa menjadi begitu berarti bagi kita, ya. Apalagi kalau kita sedang kasmaran, ya, sedang kasmaran, pasti tuh ada kata-kata yang membuat hati berbunga-bunga, ya. Kalau ada yang berkata kepada kita sesuatu yang membuat hati kita senang, wow, kita pasti sangat bersuka cita. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, ya, dari kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-6 sampai 8. Kita baca 3 ayat saja. Kisahnya sebenarnya mulai dari ayat 1, tapi itu kita lewati supaya kita fokus kepada intinya. Ya, saya baca. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Haleluya. Kisah ini kita tentang seorang perwira yang ada di kota Kapernaum, perwira Romawi tapi tugas di Kapernaum. Dia seorang perwira. Perwira itu centurion. Perwira ini biasa membawa ratusan prajurit. Itu tugas seorang perwira. Ini kok nggak muncul tadi ya? Belum diklik ya? Sorry. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita lihat latar belakangnya. Ya. Yang pertama kita lihat peristiwa ini terjadi di kota Kapernaum, pasal 7 ayat 1. Dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum, sebuah kota bernama Kapernaum, kota kecil. Dan kita melihat bahwa ada seorang hamba dari perwira sakit keras. Perwira ini tinggal di Kapernaum dan dia punya seorang hamba. Dikatakan namanya 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ya, walaupun dia seorang perwira, dia sangat menghargai hamba-hambanya. Tidak membuat hambanya itu, ini kan asisten rumah tangga, menghinanya, merendahkan. Tapi dia tidak, sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini kondisinya. Lalu kita lihat perwira itu meminta Yesus menyembuhkannya dengan meminta melalui orang-orang Yahudi. Dikatakan ketika Bapak itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi dia datang kepada tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin orang tua, penatua di bangsa Yahudi, supaya Yesus berkenan datang menyembuhkan hambanya itu. Lalu kita melihat membaca selanjutnya, tua-tua Yahudi pun meminta supaya Yesus menolong perwira itu. Dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Itu
para tua-tua bicara kepada Yesus, dia layak engkau tolong. Kenapa? Ini alasannya. Alasannya karena perwira itu berjasa membangun rumah ibadat mereka. Ya, walaupun dia seorang Romawi, tapi dia berjasa sangat perhatian kepada orang Yahudi. Bahkan membantu pembangunan rumah ibadat, dikatakan sebab ia mengasihi bangsa kita. Lihat, walaupun dia seorang perwira, dia tidak semena-mena, tidak asal memerintah, tidak membuat keonaran, tidak menjadikan jabatannya itu menjadikan dia lebih tinggi daripada orang Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa ini, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Seorang pejabat kekaisaran Romawi, tetapi mengasihi bangsa Yahudi, bahkan membangun rumah ibadat untuk bangsa itu. Ini latar belakang yang kita lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah makna di balik sepatah kata? Itu kan penting, ya. Sepatah kata. Kita kan mendapatkan pelajaran dari iman seorang perwira, ya. Iman seorang perwira. Kita akan belajar bersama-sama apa sih yang kita pelajari dari iman perwira, di mana Yesus akhirnya mengambil kesimpulan iman seperti ini tidak kutemui sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan seorang perwira dari bangsa yang menjajah mereka, bangsa Romawi, mereka justru memiliki iman yang luar biasa, hanya percaya sepatah kata. Ya, kita lihat mengapa dia memiliki iman percaya akan sepatah kata. Kita lihat yang pertama, ya, yang pertama kita lihat di situ di dalam ayat yang ke-6, dia sadar akan kelayakan dirinya. Orang yang beriman sadar siapa dirinya, layak tidaknya dia. Ya, sekalipun dia adalah orang Romawi, tetapi dia memiliki iman, kata Tuhan Yesus. Dan iman itu tidak ditemui di kalangan orang Israel. Dan ini dia yang langkah pertama di dalam dirinya, dia sadar siapa dirinya. Siapa dirinya? Dia seorang perwira. Mungkin kalau dia menentukan dirinya seorang perwira, mengambil posisi di atas, mengambil kedudukan lebih tinggi, merasa berpangkat, merasa seorang pejabat negara, dia bisa menjadi seorang. Tapi kita perhatikan di dalam, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan Yesus pergi dengan tua-tua Yahudi itu. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, dia suruh sahabat-sahabatnya lagi datang kepada Yesus. Berkata apa? Katakan, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini yang dikatakan oleh si perwira itu melalui sahabat-sahabatnya. Kita melihat, kita belajar sadar akan kelayakan diri. Pertama, bagaimana kita supaya sadar akan kelayakan diri kita? Yang pertama, kenalilah diri Anda. Kenali dulu dirimu. Siapa dirimu? Jangan sombong. Ya, kadang-kadang kita ketika mengenali diri kita menempatkan diri kita lebih tinggi, lebih hebat karena status sosial, karena status jabatan dan lain sebagainya. Tetapi kita perhatikan perwira ini, dia merasa tidak layak. Ya. Lalu selain dia mengenali diri, yang kedua, kenali kepada siapa Anda meminta. Kenali dulu dirimu, lalu kenali dulu orang yang engkau minta tolong. Kalau engkau tidak kenal, kalau engkau tidak tahu siapa dia sebenarnya, maka engkau gagal. Seringkali kita datang kepada seseorang, kita mungkin pikir dia bisa menolong kita, ya. Kita datang berharap mendapatkan pertolongan, tetapi kenyataannya dia menolak kita. Mungkin akan membuat kita sakit hati, mungkin membuat kita kecewa, mungkin membuat kita patah semangat. Orang yang saya harapkan bisa menolong ternyata enggak. Kenapa? Karena kita belum kenal dia. Mungkin kita kenal secara pribadi, oh orang
orang ini bisa, ke orang ini akan memberi pertolongan. Hanya sebatas itu. Tetapi siapa yang tahu hatinya, siapa yang tahu dirinya yang ada di dalamnya, apakah dia akan menolong atau tidak? Kenali dulu. Bagaimana supaya kita kenali? Kita harus dekat dan punya hubungan. Saya percaya perwira ini sebagai orang yang sangat mengasihi bangsa Yahudi, sebagai orang yang memberi diri membangun rumah ibadah, dia tahu peristiwa yang ada di sekitarnya, dia mendengar kisah Yesus, dia mendengar cerita Yesus, dia mendengar semua peristiwa yang dilakukan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibakar. Dia mendengar semua itu, kisah-kisah itu. Dan semakin dia mendengar itu, semakin dia mengenali Yesus. Oleh sebab itu, kalau engkau mau mengenali Yesus, kenali dia melalui firman Tuhan. Engkau harus kenali Yesus dengan lebih dalam. Selain engkau mengenali dirimu, kenali Yesus lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Dengan kita lebih dalam mengenal Yesus, mencintai Yesus, mengasihi Yesus, maka kita akan lebih dekat dengan Yesus. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kita tidak akan pernah perwira ini merasakan tidak layak ketika dia melihat Yesus, mengenal Yesus, mendengar tentang Yesus. Dia merasa tidak layak. Aku ini gak ada apa-apa. Aku ini termasuk orang kafir. Aku ini orang Romawi. Aku ini penjajah. Aku ini hanya orang biasa. Sekalipun dia punya kedudukan, yang merasa Yesus lebih tinggi. Dia meyakini Yesus ini lebih tinggi. Ya itu kan diperhatikan. Aku bukan orang Yahudi. Dia merasa berbeda ketika melihat cara orang Yahudi beribadah kepada Tuhan. Ketika melihat orang-orang masyarakat yang dia pimpin, dia merasa orang Yahudi berbeda dengan saya orang Romawi. Ya. Dan kemudian perwira itu, sebab dia mengenal Yesus sebagai seorang nabi Yahudi yang berkuasa, dia kenal. Dia percaya Yesus itu seorang nabi yang berkuasa, bukan sekedar nabi-nabi biasa saja. Ya, saya yakin dan percaya karena dia mencintai bangsa Yahudi, orang Yahudi, membangun rumah ibadah dia. Saya yakin dia juga mempelajari kitab-kitab perjanjian lama dari para tua-tua Yahudi, mendengar kisah nabi-nabi yang ada pada masa-masa perjanjian lama, sehingga dia bisa membedakan Yesus itu siapa. Yang ketiga, kesadaran diri, menempatkan dirinya menjadi rendah hati. Nah ini harus kita ingat. Ketika kita sadar diri, kita tempatkan diri kita lebih rendah, jangan menjadi lebih tinggi. Ketika kita minta pertolongan, jangan kau tempatkan dirimu tinggi. Kan kita nggak pernah minta, bagi dong. Begini nggak minta. Kita selalu begini, bagi dong. Ya kan? Kalau bagi dong, ini namanya kesombongan. Bagi gua nggak, itu ngancem, preman namanya itu. Ya, jangan kita jadi preman. Kita rendah. Orang yang sadar diri, dia akan menjadi rendah hati. Seperti perwira ini, dia kenali dirinya, dia kenali siapa Yesus, dia makin merendah, bukan makin tinggi. Bukan dia bilang, aku kan perwira, Yesus aku bisa perintah loh. Nah, dia tidak memerintah Yesus. Kesadaran dirinya menjadikan dia rendah hati. Ya. Yang keempat, ia tidak sombong dengan jabatan dan juga sumbangannya mendirikan rumah ibadah. Enggak sombong dia, sekalipun dia berjasa. Dia seorang pejabat, dia berjasa, tapi tidak menjadi sombong. Nah kalau perwira ini saja yang punya jabatan, yang suka menolong, tidak sombong, apalagi kayak kita, jangan sombong lah. Kalau engkau
sombong juga keterlaluan, malu sama perwira ini. Malu. Dan jangan sombong. Kalau engkau sudah memberi banyak, jangan sombong. Engkau sudah membangun rumah ibadah, jangan sombong. Engkau sudah kasih sumbangan besar, jangan sombong. Engkau sudah memberi persepuluhan gede-gede, jangan sombong. Tetap rendah hati. Amin. Apalagi gak kasih perpuluhan, mau sombong, kebangetan. Sudah gak buat apa-apa, sombong. Nggak, keterlaluan itu namanya. Tidak sadar diri. Kasih Tuhan, takut-takut, nggak sadar tapi masih mau nuntut Tuhan. Mau menyalahkan Tuhan. Tuhan kok begini terus? Kenapa COVID-nya kelamaan? Tuhan kok aku semakin susah, uangku nggak ada lagi. Bagaimana ini Tuhan? Katanya Tuhan pelihara. Loh, iya Tuhan pelihara, tapi jangan sombong. Harus makin rendah hati, semakin menyembah, semakin merunduk, semakin datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku tidak mampu lagi Tuhan. Engkaulah pertolonganku, Engkaulah kekuatanku. Angkat aku Tuhan, topak aku Tuhan. Sesuai janjimu, Engkau tidak membiarkan aku jatuh tergeletak, tapi Engkau akan menggendong aku. Ini aku Tuhan, aku sudah tidak berdaya. Rendahkan dirimu. Jangan malah jadi sombong merintah Tuhan. Itu preman. Jangan jadi preman sama Tuhan. Perwira ini bisa jadi preman karena jabatan, karena orang baik, orang saleh. Suruh tuh Yesus datang ke sini, bisa. Tetapi Yesus datang, mungkin akan terjadi sebaliknya. Sombong amat, memang lu siapa? Gak kenal gue, kata Tuhan. Nah, hati-hati. Ya, jangan sombong. Di hadapan Tuhan, kita harus menyadari siapa diri kita. Ini kan baik-baik. Di hadapan Tuhan, sadari dirimu. Ketika engkau semakin sering baca firman, ya renungan satelit berbicara tentang firman Tuhan terus. Udah yang keberapa? Yang ketujuh ya. Nanti yang ke-8 besok saya share. Hari ini saya sengaja nggak share supaya nanti share khotbah ini akan saya share kembali. Besok yang ke-8. Hidup dalam firman. Supaya kita menyadari siapa yang hidup dalam firman. Dengan kita semakin sering baca Alkitab, kita semakin sadar siapa diri kita. Saya aja kadang-kadang ketika baca Alkitab, kemudian saya mau berdoa, saya nyanyi. Ketika kata-kata nyanyian itu saya nangis. Tadi pagi saya nangis ketika saya nyanyi terima kasih buat kasih setia. Ketika kata-kata itu menyentuh saya, nggak terasa air mata keluar karena saya merasakan kasih Tuhan mengalir begitu hebat, memelihara saya, menjaga saya. Saya sadar siapa saya. Cuma kata-kata yang menyentuh saya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dia pelihara saya, Dia jaga saya. Saudara, ini kasih Tuhan, firman Tuhan yang bisa mengubah kita untuk menyadari siapa diri kita. Dan saya percaya perwira ini belajar firman Tuhan sehingga dia sadar, oh aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus yang berkuasa itu. Dia sadar. Yang kedua, ya, percaya kuasa kata. Ya. Dia percaya kuasa kata. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Itu kata selanjutnya, sambungan dari ayat sebelum. Tetapi katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Ya, dia percaya akan kata-kata. Katakan, digunakan di sana kata di sana. Saya salah. Itu kata digunakan logos. Logos itu firman. Katakan saja sepatah logos, satu kata, satu logos. Hambaku itu akan sembuh. Dia percaya bahwa kata itu menjadi penting. Perwira ini sadar akan kuasa kata-kata Yesus, kuasa firman Allah. Percaya kuasa firman ini berkuasa, firman ini hidup. Sekalipun tulisan-tulisan saja yang saudara lihat di sini, tetapi ketika engkau membacanya, ketika engkau dikuasai Roh Kudus, ketika engkau membaca dengan sepenuh hatimu, dengan kerendahan hatimu, firman ini bisa berbicara kepadamu dan dia berkuasa untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah ke dalam hidupmu. Kata-kata firman Tuhan, logos, menjadi penting bagi hidup kita. Ya, pengalamannya sebagai perwira memberikan pengertian yang dalam akan kuasa sebuah kata. Kata itu dapat menggerakkan orang. Dia perhatikan ayat selanjutnya memang dijelaskan. Sebagai seorang perwira dia punya pengalaman dengan kata. Ayat 8 dia bilang, katakan saja sepatah kata. Apa? Aku apa? Aku ini perwira tapi aku punya prajurit. Aku juga seorang bawahan. Memang di atasku masih ada. Aku juga bawahan dan di bawahku ada prajuritnya. Perhatikan, ketika aku bilang pergi, maka dia pergi. Ketika aku bilang datang, datang. Ketika aku bilang kepada hambaku kerjakan, maka dia kerjakan. Perhatikan itu. Pengalaman itu. Pengalaman dia sebagai seorang perwira. Dia percaya kata itu berkuasa, bisa menggerakkan orang. Dan dia juga percaya ketika Yesus berfirman, maka firman Yesus itu berkuasa. Firman itu akan menggerakkan orang. Firman itu mengerjakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini dia kuasa kata. Kata itu dapat menggerakkan orang. Kata dapat melakukan sesuatu yang berdampak. Ingat baik-baik bahwa kata bisa membuat sesuatu yang berdampak. Firman itu membuat saudara diubahkan. Firman akan berdampak bagi hidup saudara dan saya. Firman akan berdampak bagi seluruh kehidupan saudara, baik dari segi kehidupan keluarga, ekonomi, pemeliharaan Tuhan. Kalau kau percaya firman, kalau engkau percaya kuasa firman Allah, maka semuanya itu akan dinyatakan. Ketika firman Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak membiarkan engkau, firman itu akan melakukannya. Ya, mari kita lihat apa kata Yohanes di dalam Yohanes pasal 1. Yang pertama kita baca Yohanes pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, ya, logos, kata. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Firman yang kita percaya, logos, itu adalah Allah. Kemudian dikatakan di dalam ayat 3 dan 4, oleh logos segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu ini dijadikan oleh logos, oleh firman, oleh kata-kata. Kejadian pasal 1 kita membaca, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Haleluya. Kita lihat kuasa logos, kuasa firman itu. Percaya bahwa kata, logos, firman itu punya kuasa. Dan perwira ini menyadari penuh, ketika dia berkata pergi, maka akan ada hal yang terjadi. Orang itu pergi. Datang, maka akan ada yang terjadi. Orang yang dipanggil datang. Kerjakan, maka akan terjadi. Orang itu akan mengerjakan. Dia tahu, kan dia percaya Yesus lebih tinggi dari dia. Dia katakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, katakan saja firman, maka hambaku sembuh. Aku gak perlu terima engkau di rumahku.
Tidak perlu datang sampai ke rumahku. Aku nggak layak, Engkau nggak layak Tuhan. Aku hina, aku nggak ada apa-apanya. Engkau terlalu mulia, Engkau terlalu sempurna, Engkau terlalu agung untuk datang kepadaku orang yang hina ini. Katakan saja sepatah kata, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita punya kerinduan menikmati firman, supaya firman itu mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, supaya firman itu memberi kau kemenangan, firman itu memberi kau kekuatan, firman itu memberi kau kuasa, supaya kau hidup berkemenangan. Dan dikatakan ayat yang 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Logos itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran, dikatakan dalam Injil Yohanes. Dan Logos yang menjadi firman itu, Logos yang menjadi manusia itu, Yesus sendiri datang kepada perwira, dan perwira ini berkata, katakan saja sepatah kata, Yesus berfirmanlah, Yesus berfirmanlah, cukup firman-Mu bagiku, hamba-Ku akan sembuh. Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Ya, itu jadi yang kedua, percaya kuasa firman Allah. Yang ketiga, percaya akan otoritas. Yang pertama, apa tadi? Ya, kurang jelas. Yang jelas coba bicara. Yang pertama, mana sih ngomong? Sadar akan kelayakan diri. Sadar diri. Yang kedua, percaya kuasa kata atau firman. Yang ketiga, percaya otoritas Yesus. Sebab ini harus, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hamba-Ku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Ini menunjukkan apa? Perwira ini menggambarkan tentang otoritas. Ada otoritas, baik di atasnya maupun dia dan ke bawah. Itu otoritas. Dia sadar otoritas Yesus lebih tinggi daripadanya, sekalipun dia seorang perwira. Aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku masih ada prajurit. Ini menunjukkan bahwa dia percaya otoritas dan mengakui bahwa Yesus lebih tinggi otoritasnya daripada dirinya. Yesus lebih mulia, lebih agung, lebih hebat, lebih luar biasa daripada dia, dan gak ada apa-apanya. Ya? Jadi kita percaya akan otoritas. Perwira ini kita lihat paham artinya otoritas. Paham, tentu paham, karena dia seorang perwira dan dia melakukan tugasnya dengan otoritas yang diberikan. Dia punya otoritas diberikan oleh kaisar di Kapernaum. Jadi artinya di atasnya ada kaisar dan di bawahnya ada prajurit-prajurit, bahkan ada hamba budak yang bekerja dengan dia. Ya. Perhatikan ini bahwa dia percaya otoritas Yesus lebih tinggi dari dirinya. Kenapa? Yang satu, bahwa dia percaya Yesus seorang utusan Allah. Dia percaya, saya yakin bahwa Yesus adalah seorang utusan Allah. Ya. Sebagai seorang perwira mengamati dan mendengar kisah Yesus yang beredar dan melihat apa yang Yesus lakukan di sekitarnya, dia yakin Yesus ini bukan biasa-biasa saja. Ini pasti utusan Allah. Dia punya kuasa yang hebat. Ya.
Yang kedua, dia percaya Yesus berkuasa menyembuhkan. Dia percaya Yesus punya otoritas menyembuhkan. Ini berbeda dengan tua-tua bangsa Yahudi. Ini berbeda dengan orang di sekitarnya. Berbeda dengan imam-imam yang ada pada waktu itu. Yesus berkuasa menyembuhkan. Yesus pribadi orang yang lain daripada orang-orang Yahudi lainnya. Dan yang ketiga, dia percaya Yesus bukan sebagai nabi biasa-biasa. Ya. Ini nabi yang luar biasa, nabi yang khusus. 3 hal ini menjadi poin untuk dia menyatakan bahwa otoritas Yesus lebih tinggi. Ya. Ketika kita lihat di sini contoh yang diberikannya menunjukkan otoritas dapat bekerja dalam setiap kehidupan. Nah, ketika dia bicara otoritas, aku ini seorang bawahan, di bawahku ada prajurit dan ada lagi hamba. Kalau aku kata ini dan segala macam, ini contoh yang dia berikan kepada Yesus. Ungkapan yang dia katakan sebagai contoh bahwa otoritasmu lebih tinggi. Otoritas Yesus lebih daripada dirinya yang adalah pejabat wakil kaisar di Kapernaum, tetapi dia gak merasa kedudukannya sebagai wakil kaisar itu menjadi dia lebih tinggi daripada Yesus, sehingga dia seenaknya saja untuk memerintah Yesus, meminta kepada Yesus dengan sesuka hatinya. Tetapi dia datang dengan merendahkan diri, dengan berkata, aku juga seorang bawahan, dan di bawahku masih ada bawahan lagi, masih ada prajurit, masih ada hamba. Jadi ini adalah pengakuan bahwa otoritas Yesus lebih tinggi. Ya. Siapakah engkau sehingga engkau mengancam Yesus? Ketika engkau kesulitan, engkau bilang, Tuhan, kenapa engkau buat aku sulit? Siapa engkau sehingga engkau menuntut Yesus? Yesus otoritasnya lebih tinggi. Rendahkan dirimu, tempatkan dirimu di bawah seperti perwira ini. Dia gak merasa apa-apa. Jangan malah ngambek, Tuhan kalau ini gak kau berikan sampai besok, aku gak mau lagi gereja, aku gak mau lagi berdoa, aku gak mau baca Alkitab. Rugi sendiri. Ya, semakin saudara sakit hati sama Tuhan, menjauh dari Tuhan, semakin hidupmu susah, semakin hidupmu amburadul. Jadi jangan sampai engkau ngambek sama Tuhan, maksa Tuhan. Emang lu siapa? Yesus lebih tinggi. Karena Yesus lebih tinggi, kita harus terus merendah, menyembah, merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Berikutnya kesimpulan. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya tadi. Jadi ada 3: sadar melayakan diri, percaya kuasa firman, percaya otoritas. Yang pertama, sadar kelayakan diri. Makanya apa? Jangan sombong terhadap apa yang Anda lakukan. Jasa-jasamu jangan engkau sombongkan, seperti perwira tak sombong ya. Oleh sebab itu, setiap pemberian dan pengorbanan yang Anda lakukan bukanlah untuk menjadikan Anda tinggi hati, tetapi semakin rendah hati. Kalau engkau sudah memberi yang banyak, membantu gereja, sumbang gereja, kasih perpuluhan, mungkin saudara kasih per bulan, setiap bulan 10 juta, ya kan? Jangan sombong, tapi semakin rendah hati. Nggak ada apa-apanya 10 juta. Gitu. Jangan sampai saudara merasa, aku kan yang paling rajin, aku pelayanan, aku memberi lebih banyak daripada orang lain. Hati-hati. Ketika kita sadar diri di hadapan Tuhan, kita harus makin rendah hati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, percaya kuasa firman. Ya, percaya kuasa firman, bahwa firman itu berkuasa dan dapat menggerakkan orang yang mendengarnya. Ini baik. Saya percaya firman Tuhan dapat menggerakkan kita. Firman Tuhan dapat mengerjakan apa yang dikatakannya.
Oleh sebab itu percayalah dan hiduplah dalam kuasa firman Allah dengan terus mengandalkan kebenaran di dalamnya. Andalkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kuasa firman. Percaya. Ya, percaya. Ini harus kita pegang baik-baik. Yang ketiga, percaya akan otoritas, bahwa Yesus memiliki otoritas tertinggi seperti yang dikatakannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata kuasa itu hak, otoritas. Ya, otoritas. Kepada Yesus sudah diberikan otoritas sorga dan bumi. Saya sudah jelaskan bolak-balik, sorga ini berbicara dunia yang tidak kita lihat, di mana di sana ada malaikat-malaikat dan juga ada roh-roh jahat, dan Yesus berkuasa atas semua itu. Jangan takut, Dia berkuasa atas kuasa kerajaan angkasa, Dia berkuasa atas kuasa kegelapan, Dia berkuasa atas dunia yang tidak kita lihat, atas sorga, atas langit, semua yang tidak kita lihat di langit sana. Dia punya otoritas di sana. Dan dia dikatakan, aku punya otoritas di bumi ini. Menjaga apa? Otoritas pemerintahan yang ada di bumi, yang kita bisa lihat. Kaisar, raja, presiden, perdana menteri, gubernur, camat, lurah, wali kota, semua itu otoritas yang ada di bumi ada di bawah otoritas Yesus. Percaya akan otoritas. Yesus memiliki otoritas tertinggi. Oleh sebab itu, percayakanlah diri Anda di bawah kuasa otoritas agar Ia memerintah di dalam hati. Amin. Biarkan Yesus yang memerintah, bukan engkau yang menjadi pemerintahan. Biarkan Yesus berkuasa di tahta hatimu supaya mengubah hidupmu. Biarkan Yesus yang bertahta di dalam hidupmu, bukan egomu, bukan keinginan dagingmu yang berkuasa, tetapi Yesus berkuasa. Dengan demikian engkau akan hidup dalam kemenangan. Engkau akan melihat kuasa sepatah kata. Ketika engkau berkata, Tuhan, berfirmanlah. Tuhan, katakan saja sepatah kata, aku pasti sembuh. Seperti saya dulu waktu kuliah suka begitu berdoa. Tuhan, asal kau jamah saja kepalaku nih, otakku nih, aku bisa lancar berpikir, aku bisa ingat pelajaran. Tolonglah Tuhan, jamah saja. Tuhan itu aja, sepatah kata, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya. Terima kasih, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang perwira. Sekalipun dia punya kedudukan jabatan yang tinggi, wakil kaisar di Kapernaum, tetapi tidak membuat dia menjadi orang yang sombong, tetapi semakin rendah hati ketika dia sudah memberikan bantuan kepada bangsa Yahudi membangun rumah ibadat, tetapi dia tidak menjadikan dia lebih tinggi daripada engkau. Dia percaya kuasa kata-kata. Dia percaya dengan berkata, katakan saja sepatah kata, berfirmanlah Tuhan, maka hamba-Ku akan sembuh. Tuhan, ajar kami percaya kata-kata-Mu, percaya firman-Mu, percaya bahwa firman-Mu penuh dengan kuasa ya Tuhan, sehingga kami hidup berkemenangan. Tuhan, Engkau yang memiliki otoritas atas hidup kami. Kami berserah kepadamu, kami merendahkan hidup kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami berjalan di bawah otoritas-Mu supaya kami hidup dalam kuasa, dan di mana Engkau yang memerintah hidup kami, memerintah hati kami, memerintah setiap jalan kami, sehingga kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengar di rumah masing-masing ya Tuhan. Jangan biarkan mereka sia-sia ya Tuhan. Biarlah kuasa firman ini nyata bekerja di dalam setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.